Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Para Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran setiap harinya. Baiklah Anda, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Baiklah, sebelum pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita ke pembelajaran 1 subtema 2 ya. Kita masuki subtema baru di pembelajaran tema 8 kali ini. Baiklah, pada subtema ini ya berbicara tentang menjaga keselamatan di rumah. Keselamatan di rumah banyak bentuknya. Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Udin dan keluarga selalu menjaga keselamatan di rumah. Sikap Udin dan keluarga pantas untuk ditiru. Nah, mari kita amati gambar berikut dengan teliti. Ya. Nah, gambar pertama kita lihat Udin sedang berenang ya dengan menggunakan pelampung tentunya. Yang kedua, Udin sedang membersihkan pialanya ya. Lalu ada kakaknya yang sedang memasukkan atau menyimpan dokumennya dan ada Udin yang sedang menutup pintu. Nah, apa saja yang dilakukan Udin dan keluarga? Nah, apakah kalian juga pernah melakukan hal yang sama seperti Udin? Sekarang kita masuk ke pembelajaran 1. Jam menunjukkan pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Dokumen keluarga banyak jenisnya. Ada kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir, akta kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Amati dan bacalah teks percakapan berikut ini. Ya, pertama kakaknya berbicara kepada Udin. Kakak, Dik, kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita. Kata kakaknya kepada Udin, dan Udin pun menjawab, benar Kak, jika kita tidak merapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri oleh orang lain. Nah, itu adalah isi percakapan antara Udin dan kakaknya. Jadi mereka menyimpan dokumen keluarga dengan baik ya, dan menyimpan di tempat yang aman supaya tidak dimakan rayap atau bahkan dicuri oleh orang lain. Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Kartu pelajar juga merupakan dokumen penting. Kita harus menjaganya dengan baik. Sekarang bacalah identitas kartu pelajar kakak Udin berikut. Ini adalah kartu pelajar dari kakaknya Udin. Ya. Kartu pelajar SD Nusantara. Di sini terdapat nama, NIS, nomor induk siswa ya, dan juga tempat tanggal lahirnya dan terdapat alamatnya. Tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Misalnya namanya Mutiara ya. Jika penulisan nama orang ya di kartu identitas itu semua huruf kapital. Sekarang isilah kartu pelajar berikut sesuai dengan identitasmu masing-masing. Tulislah mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Ingat ya, huruf kapital jika dalam kartu pelajar ini ya, untuk nama kalian tulis dengan huruf kapital semua atau huruf besar semua untuk penulisan nama saja. Selainnya bisa menggunakan huruf kapital di awal kalimat atau bisa melihat contoh pada kartu pelajar yang ada milik kakaknya Udin yang tadi. Sekarang mari kita mengamati. Amati kembali gambar Udin dan kakak ketika membersihkan dokumen keluarga. Apa yang digunakan Udin dan kakak untuk membersihkan debu pada dokumen keluarga? Mereka menggunakan kemoceng, bukan? Nah, ini adalah kemoceng yang digunakan oleh kakaknya Udin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemoceng dapat dibuat dalam bentuk tari. Gerakan tari dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Jadi sebenarnya tarian itu ya dapat dibentuk ya atau menirukan dari gerakan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini gerakan kakak Udin yang sedang membersihkan dokumen dengan menggunakan kemoceng juga bisa dijadikan sebuah tarian ya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut dengan teliti. Ini adalah gambar kakak Udin yang sedang melakukan gerakan tari, menirukan gerakan yang sedang membersihkan dokumen menggunakan kemoceng tadi. Ini dalam gerakan duduk ya, dalam posisi duduk, dan ini dalam posisi berdiri. Nah, coba lakukan gerakan tari mengikuti tahap-tahap berikut.
Yang pertama, lakukan gerakan tari seperti gambar sebelumnya, pada gambar ini ya. Gunakan hitungan 2 kali 8, berarti 1 sampai 8 dan 1 sampai 8 juga. Setelah mahir, kombinasikan gerakan tari dalam posisi duduk dan berdiri secara bergantian. Lalu gunakan juga hitungan 2 kali 8. Nah, sekarang kita mengamati. Masih ingatkah kamu pukul berapa Udin dan kakak mulai membersihkan dokumen keluarga? Mereka mulai membersihkan dokumen keluarga pukul 14.00 atau jam 2 siang. Jam sekarang menunjukkan pukul 15.00 atau jam 3 siang. Ya. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Ya, dia pertama mengerjakan mulai pukul 14.00 atau jam 2 siang dan selesai pada pukul 3 siang ya. Dari jam 2 ke jam 3 dia mengerjakan untuk membersihkan dokumen keluarga. Jadi lama waktu kegiatannya adalah 1 jam dari jam 2 ke jam 3. Tahukah kamu 1 jam berapa menit? Kita dapat menggunakan model jam untuk mengetahui berapa menit dalam 1 jam. Sekarang perhatikan gambar berikut dengan teliti. Jika jarum panjang berputar 1 kali putaran, dikatakan 1 menit. Ya, jarum yang paling panjang itu jika berputar 1 kali putaran dari 12 ke 12 itu sama dengan 1 menit. Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran, dikatakan dalam 1 jam. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sekarang tentukan nama kegiatan yang ditunjukkan tanda waktu pada jam berikut. Hitunglah pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Ya, jadi misalnya di sini, itu nomor 1 ya. Dia memulainya kegiatan dari jam 8 pagi. Ya. Kalau jam 8 pagi ditulis start 08.00. Lalu selesainya pukul 10 pagi. Ya. Lama waktu kegiatan yaitu berapa jam dari jam 8 ke jam 10. Lalu berapa menit ya semua totalnya. Misalnya di sini kegiatannya 3 jam. Ya. 1 jamnya tadi ada 60 menit. Berarti 3 kali 60 atau 60-nya dihitung sebanyak 3 kali. Itulah jumlah menitnya. Begitu juga untuk soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa tugasnya tadi dikerjakan di buku latihannya, sertakan nama hari dan tanggalnya. Boleh meminta bimbingan orang tuanya agar tidak keliru dalam mengerjakannya. Baiklah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita dengan mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari wabah penyakit ini. Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.